sampai saat ini sudah 5 personil yang kena luka tembak tadi sudah dievakuasi ke Timika. Kami hadapi karena itu semua melanggar hukum. Bagi pemerintah Indonesia, Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar di simbol. Tetap dianggap bahwa Papua semakin menjauh dari Jakarta. Indonesia, which is busily exploiting the country's rich. Salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Sahabat, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Selasa 18 April 2023 menyatakan status operasi penegakan hukum pencarian pilot berkebangsaan Selandia Baru di Duga, Papua menjadi operasi siaga tempur. Peningkatan status siaga tempur menyusul penyerangan kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya yang menewaskan anggota TNI pada 15 April 2023 lalu di Duga, Papua. Ini juga adalah syarat bahwa semua pendekatan yang dilakukan selama kurang lebih 80 hari belakangan ini tidak membuahkan hasil. Justru korban jiwa berjatuhan kedua belah pihak, baik TNI Polri maupun kelompok bersenjata, termasuk warga sipil. Sahabat, perlu Anda ketahui bahwa KKB adalah nama yang diberikan oleh pemerintah untuk kelompok bersenjata di Papua. Agaton, jurnalis liputan khusus Kumparan.com pada 21 Februari 2023 menulis, kelompok bersenjata pro kemerdekaan di Papua punya banyak status atau sebutan di Indonesia. Agaton menulis, para pemangku kepentingan di Indonesia meminta kelompok ini ditindak tegas. Akan tetapi, ketegasan ini akan bergantung pada status yang disematkan terhadap entitas tersebut dan institusi mana yang menanganinya. Ketegasan sendiri di setiap entitas dan institusi pasti punya makna tersendiri. Tegas terukur, misalnya di institusi kepolisian. Kemudian ketegasan di TNI menurut undang-undang diarahkan demi pertahanan dan kedaulatan negara. Kemudian penetapan status kelompok bersenjata ini berganti sepanjang waktu. Masa Orde Baru oleh militer dan media massa disebut sebagai Gerakan Pengacau Keamanan atau GPK. Kemudian kelompok bersenjata di Papua statusnya menjadi kelompok kriminal bersenjata, disingkat KKB. Jadi, menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, penetapan KKB diakui sejak Jenderal Polisi Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolda Papua pada tahun 2012 sampai 2014. Kemudian pada tahun 2017, Menko Polhukam Wiranto menetapkan KKB sebagai kelompok kriminal separatis bersenjata atau disingkat KKSB. Kata separatis disematkan oleh Wiranto karena dalam kegiatannya kelompok bersenjata di Papua menghendaki pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menurut Wiranto melegitimasi keterlibatan TNI dalam penanganan kelompok bersenjata di Papua. Sahabat, dirilis wartakota.tribunnews.com Rabu 12 Desember 2018, seorang birokrat dan diplomat Indonesia asal Papua, Mikhail Manufandu, mengatakan KKB itu istilah yang dipakai oleh polisi supaya bisa anggap ini kejadian kriminal, jadi pakai KKB, kata Manufandu di media itu. Kemudian Manufandu juga menjelaskan, sedangkan istilah KSB seringkali digunakan oleh TNI. Kalau disebut separatis,
itu berarti harus militer, sedangkan militer dilarang. Jadi oleh karena itu sebenarnya adalah kemampuan leadership untuk menjelaskan hal yang positif. Tapi menghadapi rakyat yang sederhana, dan itu tidak perlu harus gagah-gagahan. Dekati mereka dengan hati dan pikiran yang jernih. Pada tahun 2021, Menko Polhukam Mahfud MD menetapkannya sebagai teroris, dan itu digunakan hingga saat ini. Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Sahabat, perubahan status-status kelompok bersenjata ini secara politik memiliki konsekuensi-konsekuensi berbeda dalam penanganannya, baik itu konsekuensi menguntungkan maupun merugikan Indonesia dan kelompok bersenjata di Papua. Karena itu, dalam berbagai kesempatan dan di berbagai saluran media, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS, Soleman Beponto, sering mengatakan Tentara Nasional Indonesia tidak bisa sembarangan mengambil tindakan dalam penanganan kelompok bersenjata di Papua. Kelompok di sana itu tidak lagi berkutat di bidang kriminal, tapi mereka sudah bisa masuk dalam klasifikasi kelompok pemberontak bersenjata. Bahasa Inggrisnya itu Dissident Armed Forces. Kalau sudah Dissident Armed Forces, maka lawannya itu adalah Government Armed Forces. Itulah yang diatur di dalam hukum humaniter. Tapi kalau kita sampai sekarang hanya bicara separatis, teroris, KKB, ya forget it, itu hanya penegakan hukum. Nggak akan bisa kita memberantas mereka itu. Karena kemampuannya dia sudah perlihatkan. Dia sudah menguasai wilayah, dia punya pasukan yang jelas, dia sudah bisa menculik orang. Nah itu ciri-ciri dari apa? Itu ciri-ciri dari Dissident Armed Forces yang diatur oleh hukum humaniter. Lah kita kenapa nggak mau gunakan itu lalu laksanakan operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI di wilayah tertentu? Kan bisa. Tapi rubah dulu namanya. Sepanjang namanya KKB, teroris, ya forget it, itu hanya penegakan hukum saja. Nah sekarang, di saat ini, istilah yang digunakan oleh media massa untuk menyebut kelompok bersenjata tersebut masih beragam. Sebagian besar media massa di Indonesia merujuk pada istilah pemerintah, dan sebagian media lain dan media-media internasional menggunakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, atau disingkat TPNPB OPM. Nah sahabat, jubitv.id edisi 31 Juli 2022 menulis, sayap bersenjata OPM atau Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional disingkat TPN, didirikan pada tanggal 26 Maret 1973 sebagai hasil dari proklamasi Republik West Papua pada tahun 1971. Ditulis di Jubi TV, proklamasi dipimpin oleh pemimpin OPM, Rumkorem dan Prai. Kemudian pada tahun 1985, setelah Setrum Korem dan Jako Prai melarikan diri ke pengasingan, Matias Wenda mengubah nama OPM menjadi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN OPM. Kata TPN menunjukkan bahwa kelompok tersebut adalah sayap militer OPM, organisasi politik. Masih dijelaskan di jubitv.id bahwa pada tahun 2006 terjadi kesepakatan di antara komandan TPN OPM yang dipimpin oleh Richard Joweni untuk mengubah namanya menjadi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau West Papua National Liberation Army.
Anggota TPNPB mengklaim untuk melayani bangsa West Papua, bukan satu organisasi politik. Kemudian, pada tahun 2015, setelah Yoweni meninggal, sebagian besar komandan TPNPB baru yang merupakan generasi muda berjuang West Papua mendirikan Komando Nasional atau Komnas TPNPB yang sekarang melanjutkan perjuangan bersenjata di dataran tinggi tengah West Papua dengan juru bicara Sebi Sambong. Berkenaan dengan penetapan status teroris oleh negara kepada kelompok TPNPB, pernah mendapatkan tanggapan dari juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Pada hari ini tanggal 3 Mei tahun 2021, saya Sebi Sambong, juru bicara TPNPB OPM, atas nama Panglima, atas nama Alam, atas nama Tuhan, atas nama moyang, dan atas nama rakyat bangsa Papua, kami mengeluarkan himbauan dan seruan. Pertama, kami menghimbau kepada seluruh penduduk orang asli Papua yang merupakan bangsa Papua berhubung Melanesia bahwa dalam pernyataan pemerintah Indonesia melalui Menteri Mahfud MD mengatakan bahwa orang Papua adalah teroris. TPNPB teroris, semua yang berafiliasi itu teroris. Artinya bahwa siapa saja orang asli Papua, baik Anda gubernur, pejabat, pemerintah, sampai ke kepala desa juga rakyat Papua adalah teroris. Itu sudah dicap oleh Jakarta. Dan ini adalah fakta. Oleh karena itu kami menghimbau kepada semua orang asli Papua, baik Gubernur Lukas NMB, Gubernur Barnabas di Manokwari sana, sampai di kepala-kepala kampung, di kampung-kampung, di mana saja dari Sorong sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri, kami mau sampaikan bahwa kami sudah dibilang teroris, berarti tidak boleh tunggu waktu. Mulai hari ini ambil keputusan, merenungkan dirimu, Anda siapa, kami siapa, dan tentukan semua pilihan. Apakah mau menjadi budak dengan pemerintah kolonial Indonesia terus sampai tua, sampai mati? Ataukah kita perlu bebaskan negeri kami supaya generasi kami tidak hidup menderita lagi di bawah penjajahan oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia? Beberapa tahun belakangan ini, konflik bersenjata di Papua terus meningkat. Amnesty International Indonesia merilis sejak tahun 2018 hingga 2020 terdapat setidaknya 96 kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat TNI, Polri, petugas lembaga pemasyarakatan, dan kelompok pro kemerdekaan Papua yang menewaskan setidaknya 179 warga sipil. Amnesty International Indonesia juga mengatakan selama periode 2018 hingga 2022, jumlah korban yang meninggal dari pihak TNI sebanyak 35 jiwa dari 24 kasus pembunuhan di luar hukum, 9 anggota Polri dari 8 kasus, dan 23 anggota kelompok pro kemerdekaan Papua dari 17 kasus. Kemudian, pada tahun 2023, eskalasi konflik di Papua meningkat drastis. Bahkan hingga TPNPB OPM menyandera pilot berkebangsaan Selandia Baru dan pesawatnya dibakar. Upaya pencarian dan semua pendekatan yang dilakukan hingga hari ke-70 ini belum berhasil. Selama 80 hari ini,
justru terjadi kontak tembak yang menelan korban nyawa, baik di pihak TNI Polri maupun di pihak TPN OPM serta warga sipil, dan juga terjadi penembakan sejumlah maskapai penerbangan. Dan kasus terbaru adalah penyerangan terhadap tim Badak 1, Badak 2, Candraca 2, Candraca 11 di Mugi, Duga, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 15 April 2023 lalu. Data lengkap terkait dengan penyerangan pada Sabtu 15 April 2023 dan korban jiwa sejak penyanderaan pilot Selandia Baru tersebut, yakni selama 70 hari ini, silakan Anda nonton videonya di channel ini atau klik pada link yang disajikan pada deskripsi video ini. Nah, jadi sahabat, peningkatan status siaga tempur dari status penegakan hukum tersebut dilakukan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pasca peristiwa penembakan pada tanggal 15 April tersebut. Enggak, jadi ini untuk memberikan penanda kepada prajurit semuanya bahwa operasi apabila di daerah situ, ini tidak semuanya ya, tidak semua di Papua operasi siaga tempur, khususnya di daerah-daerah yang rawan seperti ini. Yang ini menjadi dengan adanya seperti ini kan daerah itu langsung kita lokalisir bahwa lokasi tersebut harus kita laksanakan operasi siaga tempur. Siaga tempur adalah keadaan atau sebuah pengumuman yang dinyatakan atau dibuat oleh komandan atau satuan tembak atau pimpinan militer bahwa pasukannya pergi ke arena pertempuran atau siap dan mampu melepaskan tembakan secara efektif. Juru bicara TPN PB-OPM, Sebi Sambong, mengatakan pihaknya tidak takut dengan peningkatan status operasi siaga tempur yang disiapkan oleh TNI. Saya Sebi Sambong, juru bicara TPN PB-OPM, atas nama Panglima Tinggi, atas nama Tuhan, atas nama moyang bangsa Papua, atas nama rakyat bangsa Papua, dan atas nama semua pejuang Papua Merdeka, kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPN PP mengumumkan peringatan keras kepada semua orang Indonesia, warga imigran yang datang cari makan di tanah Papua, baik di daerah konflik perang terutama. Kami berikan peringatan untuk Anda segera tinggalkan wilayah konflik perang. Kemudian sebelumnya, pimpinan TPNPB diduga Egyanus Kogoya juga menyatakan pihaknya tidak akan mundur satu langkah pun. Terak Madugama tidak akan mundur satu langkah pun. Kau mau kirim berapa personil pun kita tetap akan layani. Dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar. Di Simal dan di bumi pertengahan ini tidak akan keluar. Sahabat, dirilis Tempo.co Rabu 19 April 2023, sebanyak 21 lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Indonesia yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan meminta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghentikan operasi tempur yang saat ini telah diterapkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. LSM yang meminta Jokowi menghentikan operasi tempur di Papua adalah Kontras, Imparsial, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, LSAM, HRWG, PBHI Nasional, ICJR, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Malang, Walhi, Setara Institut, Forum De Facto, AJI Jakarta, Public Virtue Institute,
Sentra Inisiatif, Amnesty International Indonesia, LBH Talenta Karyan Papua di Nabire, dan LBH Papua. Berdasarkan estimasi salah satu anggota koalisi, yaitu Imparsial, jumlah prajurit TNI di Papua, baik dari unsur organik atau non-organik, diperkirakan mencapai kurang lebih 16.900 prajurit. Mereka terdiri dari 13.900 prajurit TNI organik dan 3.000 prajurit TNI non-organik atau satuan dengan kualifikasi tempur. Dari sisi legalitas dan akuntabilitas, pelibatan TNI dan penanganan Papua juga memiliki banyak persoalan dan dipandang tidak sejalan dengan Undang-Undang TNI Pasal 7 Ayat 3. Berdasarkan penelusuran Imparsial, hingga saat ini, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan tertulis terkait dengan pengerahan pasukan TNI ke Papua. Dengan demikian, dari sisi hukum, pelibatan militer tersebut dapat dikatakan ilegal. Tulis koalisi dalam Tempo. Lebih lanjut, koalisi menyebut pemerintah Indonesia telah menolak 2 rekomendasi, yaitu rekomendasi Kepulauan Marshall dan Slovenia, yakni untuk mengadakan dialog inklusif di Papua dan menyoroti pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di Papua. Usulan dialog ini muncul dalam Universal Periodic Review atau UPR yang dihadapi Indonesia di Dewan HAM PBB pada November 2022. Koalisi mendesak pemerintah untuk pertama, Presiden dan DPR menghentikan operasi tempur dan pendekatan militeristik lainnya untuk menangani situasi keamanan di Papua. 2. Presiden dan DPR melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan keamanan, hukum, dan pembangunan di Papua. Ketiga, pemerintah dan TPNOPM melakukan gencatan senjata dan menghentikan permusuhan segera untuk mencegah jatuhnya korban lebih jauh, serta menjajaki jeda kemanusiaan agar memungkinkan penanganan situasi pengungsi dan tahanan politik. Keempat, pemerintah dan TPNOPM membuka ruang dialog yang setara dan bermartabat. Nah sahabat, berikut ini adalah cuplikan video Parlemen Kerajaan Inggris berbicara mengenai pentingnya desakan kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua, seperti dipublikasikan di parlemenlive.tv pada 17 April 2023. Pada intinya, Parlemen Inggris dalam video itu berbicara bahwa Papua sangat menderita di bawah Indonesia yang sibuk mengeksploitasi. Sudah lama dan tentu sejak pelapor khusus PBB melaporkan dugaan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan pemindahan paksa. Sekarang penting dan mendesak sedini mungkin kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua. Major countries like the United States, Australia and Canada called for an intervention of the UN in Indonesia and an immediate visit of the UN Commissioner for Human Rights. Not at all clear that the United Kingdom was amongst those supporting that call. Perhaps he'd be able to enlighten us. Well done. Well, I hope my answer that I've given in the House today reassures the noble Lord that's exactly what we do. We do support an early visit. I'm very cognizant that this visit was first proposed under the High Commissioner Zayed. He's since then been succeeded by High Commissioner Bachelet and now subsequently by High Commissioner Turk. So it's been pending for a long time, and it's important that this visit takes place at the earliest opportunity. Is it not clear that this small country is suffering grievously under a colonial oppressor, Indonesia, which is busily exploiting the country's rich mineral resources and extensive forests in its own interests? Will the government do all in their power, in conjunction with Commonwealth partners in the region, to get the UN to act and to act decisively? My Lords,
I think what is important is that we highlight, as we do with key partners, the issues as they arise within the context of human rights. And ultimately, I agree with my noble friend that we need the UN, and the next step is very much for the High Commissioner to undertake this important visit. My Lords, it's over a year now since the UN Special Rapporteur reported allegations of extrajudicial killings, enforced disappearances and forced displacement of 1,000 indigenous Papuans. Can the Minister confirm whether he and even his ministerial colleagues or our ambassador in Jakarta have made representations to his Indonesian counterparts about the contents of the report? My Lords, I assure the noble Lord we engage quite regularly, and in terms of Papua, we recently had a visit from our team on the ground, and we do use our bilateral engagement, which is in a very strong place with the Indonesian government, to raise a broad range of issues, including the situation in Papua, but also importantly on a broader range of human rights as well. My Lords, would the noble Lord the Minister perhaps... Kemudian, secara pribadi, Roky Gerung yang dijuluki sebagai Presiden Akal Sehat Indonesia ikut menyoroti dan bahkan mengatakan Papua semakin jauh dari Jakarta. Militerisasi berlangsung di situ, itu informasi pasti dikendalikan. Dan itu disebut operasi militer. Walaupun secara formal belum disebut operasi militer. Tetapi fakta-fakta itu kalau kita baca jurnal internasional menganggap bahwa Papua sedang menuju pada operasi militer. Itu artinya perlawanan akan besar tuh. Dan Indonesia justru ada dalam kerentanan karena kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil tuh. Dan setiap saat intervensi global bisa masuk di situ dengan alasan humanitarian misalnya. Pasukan Amerika melalui PBB bisa menganggap diperlukan semacam penyelamatan awal karena kekerasan mulai berlangsung di situ. Jadi kita paham bahwa tentu frustrasi juga Pak Panglima dan jajarannya itu melihat bagaimana isu internasional itu mengambil sudut pandang hak asasi manusia dan hanya akan dipojokkan pasti militer kan. Jadi saya kira kalangan TNI ini mesti cari semacam headline yang tidak terlalu dianggap diedit terlalu banyak itu supaya fakta itu justru dipercaya oleh publik internasional. Berapa sebetulnya yang meninggal tuh. Nah belakangan nanti dilakukan semacam sedikit kontemplasi untuk melihat lagi sebetulnya cara yang paling mungkin untuk dijadikan sebagai platform penyelesaian adalah cara kemanusiaan. Itu dasarnya. Nah, orang mulai meragukan kemampuan Pak Jokowi untuk mengatasi Papua. Karena Pak Jokowi fokusnya ada kemana-mana tuh. Dan itu yang membuat kita mulai berhitung bahwa perubahan politik di Indonesia 2024 juga akan dipengaruhi oleh faktor internasional, terutama soal Indo-Pasifik, Cina Selatan, tetapi juga sangat mungkin soal Papua ini. Ya, dan orang tentu akan mengingat kembali ya bagaimana ekspektasi warga Papua terhadap Pak Jokowi gitu ya sebagai presiden sipil gitu yang tentu saja mungkin akan punya pendekatan yang berbeda terhadap Papua gitu. Tapi ternyata sampai menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi juga tidak ada resolusi yang jelas tentang Papua. Bolak-balik digembar-gemborkan soal pembangunan infrastruktur dan andalannya selalu itu. Dan kita tidak melihat itu kemudian memberikan hasil yang signifikan terhadap Papua. Itu juga terlalu banyak upacara untuk memuliakan Pak Jokowi di Papua. Terakhir saya baca survei mungkin 2-3 hari lalu tuh bahwa kesukaan Jokowi di Papua itu 82% atau penerimaan orang Papua terhadap Pak Jokowi itu 82%. Itu kan nggak masuk akal tuh. Pada saat terjadi ketegangan di sana tuh. Jadi seringkali ini lembaga survei justru mau menceritakan bahwa Jokowi itu mampu mengatasi Papua sehingga ada rasa damai di Papua oleh 82%. Padahal sebetulnya faktanya bisa terbalik, kan tinggal 28%. Ini bahayanya lembaga-lembaga survei ingin terus mendorong Jokowi seolah-olah masih diakui sebagai presiden di wilayah Papua, tapi sebetulnya secara internasional ya kedaulatan Papua itu udah pindah ke dalam jurnal-jurnal yang menganggap bahwa Indonesia ada dalam situasi yang berbahaya karena potensi militerisasi itu akan berlangsung. Ini terlihat bahwa nggak ada satu kebijakan yang mampu untuk menerangkan secara yang akan dipidatokan oleh Pak Jokowi terhadap Papua. Ya mungkin normatif juga ya, supaya tidak ada kekerasan, supaya kita berdamai, NKRI harga mati. Itu omong kosong. Kalau profil Pak Jokowi sendiri di dunia internasional tidak lagi dianggap orang.
Lain kalau yang ngomong misalnya Soeharto atau Bung Karno malah, ini kan Pak Jokowi nggak punya profil atau kurang profil internasionalnya. Sementara Papua itu dimensi internasionalnya kuat sekali itu. Orang anggap Papua sekarang lebih dekat dengan London, lebih dekat dengan New York daripada dekat dengan Jakarta, atau lebih dekat bahkan lebih dekat dengan Canberra daripada dengan Jakarta. Jadi itu soalnya tuh. Ya, oke. Banyak orang kemudian khawatir ya dengan situasi semacam ini, bahwa mungkin tragedi Timur Timur itu bisa terulang kembali di Papua. Apakah Anda juga melihat tanda-tanda semacam itu? Dulu juga kita anggap bahwa Timur Timur akan terjadi, tetapi publik internasional, terutama Amerika, jatuhnya Timur Timur itu berarti bangkitnya gerakan kiri Valentin yang bersifat marxistis itu. Nah, hal yang sama juga bisa berlangsung di dalam Papua, dan Papua pasti juga punya inspirasi tentang Timur Timur tuh. Mereka yang intelektual anak-anak muda di London, di Cambridge, di New York itu pasti punya semacam kenangan bahwa mereka bisa ulangi apa yang terjadi di Timur Timur dengan apa, misalnya dengan referendum, dengan segala macam tuh. Sementara itu, mantan Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia Natalis Pigai mengatakan bahwa rakyat Papua tidak takut. Istilah sampah itu buka dialog damai. Tegas Pigai di Twitternya. Wassalam.